padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Salam, selamat pagi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita sudah dibangunkan kembali dalam jasmani yang segar. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan hidup kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah bangun. Kami mau beraktivitas, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai sapaan teduh kami di hari ini. Berkati hamba-Mu, juga berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah masuk di tanggal yang ke-11 bulan Desember 2021. Maka dari itu kita tidak akan lama lagi memasuki saat-saat peristiwa Natal yang sudah kita programkan di tengah-tengah persekutuan kita, baik sebagai runggun maupun sebagai persekutuan kategorial. Terpuji nama Tuhan karena masih ada kesempatan bagi kita diberikan oleh Tuhan untuk menikmati saat-saat peristiwa Natal di tahun ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Petrus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Asia Kecil, yang dimana pada saat itu jemaat dalam proses penguatan iman karena mereka diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dan rintangan. Namun saudara, Rasul Petrus mengingatkan kembali jemaat itu. Yang pertama dia katakan tadi ialah kamu adalah bangsa pilihan. Lalu yang kedua, bangsa yang kudus. Dan yang ketiga, kepunyaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak manusia yang ingin menjadi pengikut Kristus, tetapi dia tidak dipilih. Maka dari itu, saya dan saudara bersyukur pada hari ini, karena kita yang mendengarkan sapaan teduh ini adalah merupakan orang-orang yang terpilih. Terpilih dari mana saudara? Terpilih daripada hidup dalam kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Maka dari itu, kita syukuri atas keterpilihan kita. Nah, lalu saudara, Rasul Paulus kembali juga mengingatkan bahwa orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Artinya ialah
kita sudah dipisahkan daripada kehidupan dunia ini yang tidak tahu kita arahnya. Seperti pepatah mengatakan, dunia ini adalah panggung sandiwara. Maka dari itu saudara, keterpilihan kita adalah menjadi orang-orang kudus. Maka dengan itu kita wajib menjaga keterpilihan kita dengan kekudusan yang telah dinyatakan oleh Yesus terhadap diri kita. Kita menjaga diri kita, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, agar semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang kudus. Karena Kristus itu adalah kudus. Lalu Rasul Petrus mengingatkan kembali kepada jemaat bahwa kamu adalah bangsa Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ternyata orang yang dipilih itu, orang yang dikuduskan itu adalah bangsa Tuhan. Kepunyaan Allah. Saudara, biasanya kalau ada kata kepunyaan, maka dia akan menjaga sungguh-sungguh agar kepunyaannya itu tidak diambil orang, tidak hilang, tidak cacat. Nah, itulah biasanya kalau kata kepunyaan. Demikian juga kita, saudara. Kita ini adalah kepunyaan Allah. Maka Allah itu menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tidak akan dapat dicuri oleh iblis. Karena kita tahu dunia ini adalah panggung sandiwara yang banyak sekali ingin menjatuhkan martabat kita, wibawa kita sebagai orang percaya. Namun sebagai bangsa pilihan, dia menjaga kita. Dia tidak membiarkan kita dirampok ataupun dicuri ataupun diambil oleh kuasa jahat. Maka dari itu saudara, orang yang dipilih, orang yang dikuduskan sebagai bangsa pilihan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Petrus menegaskan kembali, dia mengatakan tadi, maka bangsa yang kudus itu adalah bangsa yang dipilih itu, kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi saudaraku yang kekasih, saya dan saudara ditugaskan oleh Petrus, ditugaskan oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Apa perbuatan Allah yang besar? Apa perbuatan Allah yang ajaib? Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah merupakan suatu perbuatan yang ajaib, yang datangnya dari sorga, bekerja untuk anak-anak Tuhan sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga. Dan juga kita juga akan bersama-sama dengan dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi oleh karena itu, kita ini ditugaskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Saudaraku yang kekasih, karena kita sudah merasakan bagaimana sebenarnya keajaiban Tuhan, bagaimana sebenarnya perbuatan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Satu contoh saudara, hari ini kita masih dapat menikmati pagi ini. Walaupun virus corona toh masih ada, hari ini kita masih dapat menikmati hari yang ke-11 ini. Walaupun banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun kita percaya saudara, di balik daripada segalanya itu, kita ini adalah orang-orang yang sudah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Lalu Petrus katakan demikian. Ini yang luar biasa saudara. Dia katakan demikian. Kamu telah dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang kekasih, kita ini sudah dipanggil daripada kegelapan. Kegelapan itu adalah mengerikan, menakutkan. Maka dari itu, malaikat mengatakan kepada para gembala, jangan takut. Jangan takut.
Kristus mengatakan juga kepada murid-muridnya, "Jangan takut, aku beserta engkau sampai akhir zaman." Saudaraku yang kekasih, sebentar lagi kita akan masuki peristiwa Natal. Peristiwa Natal itu adalah terang yang ajaib, di mana kehadiran Kristus di dunia ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera, karena Dia adalah terang yang ajaib itu yang menerangi kegelapan itu. Maka sekarang kita juga sudah menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pagi ini mari kita bersama-sama merasakan bagaimana kasih setia Allah itu, sehingga Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka sampai hari ini kita masih merayakan sukacita itu, yaitu peristiwa-peristiwa Natal, yaitu terang yang ajaib. Maka gunakanlah kesempatan yang ada, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu mari kita berbagi kasih. Mari kita berbagi bagi sesama anak-anak Tuhan, maupun bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita berbagi, karena Tuhan sudah lebih dahulu membagikan yang terbaik bagi hidup kita. Selamat Minggu Advent, selamat menyambut peristiwa Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua. Kesempatan ini kami pakai untuk berdoa buat semua pertua diaken yang sudah emeritus maupun pendeta yang sudah pensiun di jajaran Kelasi Jakarta Kalimantan, bersama dengan Naras maupun Nora. Berkati semua, di mana mereka sudah melakukan tugas panggilannya yang begitu luar biasa, sehingga mereka mendapatkan hak emeritus dan pensiun. Saya sukacita di usia yang sudah lanjut, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati juga GBKP Kelas Jakarta Kalimantan yang akan melaksanakan peristiwa-peristiwa ibadah Natal, dan juga berkati semuanya yang akan dilakukan, terutama Bapa dalam rangka satu hati, di mana kolaborasi antara Jakarta Kalimantan dengan Runggun GBKP Samarinda untuk melakukan pengumpulan dana untuk GBKP Jemaat Sangatta. Berkati panitia, berkati juga acara, juga berkati jemaat-Mu agar semuanya dapat memberikan persembahan untuk membangun GBKP Sangatta. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.